Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu sekalian. Saya Yohanes Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi tentang teknologi readiness. Kita mulai dengan beberapa konsep dasar teknologi readiness atau kesiapan teknologi. Yang pertama, kesiapan teknologi perlu kita ketahui ya, melibatkan lebih dari sekedar keterampilan literasi teknologi. Ya, kita tahu literasi memainkan peranan utama dalam definisi keterampilan abad 21 yang meliputi yang bisa meningkatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Ya, definisi teknologi readiness dapat dilihat sebagai kemampuan untuk memilih alat yang sesuai dalam menjalankan satu pekerjaan secara lebih efektif. Kita juga melihat beberapa konsep dasar penelitian dari Baker tahun 2011 yang menunjukkan bahwa konsep keterampilan abad 21 juga mencakup serangkaian keterampilan khusus dalam domain yang berbeda, seperti keterampilan kognitif, keterampilan sosial, dan keterampilan interpersonal. Keterampilan-keterampilan ini adalah aspek teknologi readiness, yang mana terdiri dari keterampilan dasar, aplikasi, dan sikap. Baik, berikut tentang komponen teknologi readiness. Yang pertama kita kenal dengan foundation skills, yakni berupa teknologi productivity tools. Dan yang kedua, application, ini selecting and applying appropriate tools. Yang ketiga, attitudes, tentang motivasi dan engagement of the learner. Kita bahas yang pertama tentang foundation skill. Teknologi productivity tools, dia mencakup beberapa kompetensi. Yang pertama itu tes literasi teknologi. Yang paling banyak digunakan di USA adalah Taglit. Taglit adalah suatu penilaian online yang memungkinkan sekolah untuk menilai siswa mereka. Ya. Menilai tentang apa? Tentang bagaimana evaluasi penggunaan teknologi dan integrasi dalam lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Ya. Jadi dalam pengajaran ya yang dievaluasi tentu saja guru, dan dalam pembelajaran ya siswa. Jadi dua-duanya dievaluasi. Yang kedua adalah teknologi driver license. Ini jangan disamakan dengan SIM. Yang dimaksudkan dengan driver license adalah sertifikat yang diberikan kepada individu yang telah melalui penilaian keterampilan teknologi mereka. Jadi ini dibuat oleh kelompok negara-negara Eropa yang mana telah diterapkan di 148 negara di seluruh dunia dalam 41 bahasa yang berbeda. Ya, menurut mereka, siswa dengan keterampilan TIK akan menikmati pengalaman pendidikan yang diperkaya dan akan lebih siap untuk kehidupan, pekerjaan, dan pembelajaran lebih lanjut. Teknologi driver license ini adalah sertifikat yang mana kandidat harus berhasil lulus tes dalam 7 modul. Ya, 7 modul itu antara lain konsep teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang kedua adalah penggunaan komputer dan pengelolaan file, yang ketiga adalah pengelolaan kata, yang keempat spreadsheet, yang kelima penggunaan database, yang keenam presentasi, dan yang ketujuh adalah penjelajahan atau navigasi dan komunikasi web. Berikut adalah application, selecting and applying appropriate tools. Baik, tujuan literasi teknologi bukan untuk memiliki keterampilan dasar, tetapi juga untuk menerapkan keterampilan tersebut untuk upaya produktif. Ya, begitu siswa memiliki kemampuan dasar, mereka dapat memilih alat yang sesuai dengan pekerjaan atau tugas mereka. Sehingga tujuannya adalah untuk mentransfer keterampilan teknologi dasar dalam memecahkan masalah, kemudian menciptakan, memproduksi, dan berkontribusi pada keterampilan kerja di masa depan. Atau bahkan untuk menerap keterampilan mereka dalam menghasilkan produk di masa depan. Yang berikut adalah attitudes. Ada 3 tadi, yang terakhir adalah attitudes. Ini motivation and engagement of the learner. Sejak awal 1980, peneliti telah sepakat bahwa keberhasilan penggunaan komputer dan teknologi tergantung juga pada sikap positif terhadap
teknologi. Ini penelitian yang dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh Lawton and Glaser tahun 1982. Juga oleh Marshall dan Cox tahun 2008 yang menyatakan bahwa faktor sikap dan motivasi dan juga kepribadian terhadap teknologi informasi dalam dunia pendidikan sangat penting bagi kesuksesan belajar dan juga kelak dalam bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita mempunyai mempunyai sikap positif terhadap teknologi, kita menerima, kita bisa kemudian punya motivasi yang baik juga, tentu saja nanti kita akan lebih maju dalam belajar tentang teknologi informasi itu sendiri. Baik, masih dalam ranah attitude tadi, juga dikenal dengan yang kita sebut digital citizenship. Jadi penggunaan teknologi secara efektif juga sama dengan mempersiapkan siswa untuk menggunakannya secara tepat. Jadi kita mengajarkan dengan baik sama juga dengan mempersiapkan siswa untuk menggunakannya dengan tepat. Nah, di sini kenapa citizenship? Karena penggunaan teknologi kemudian juga harus bertanggung jawab. Nah, artinya bahwa semua informasi, semua browsing dan juga navigasi di internet itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu saja untuk itu orang tua dan guru harus saling bahu-membahu ya, membantu siswa bagaimana bernavigasi di internet dengan benar, kemudian juga dalam jejaring sosial, dan selalu menggunakan kompas moral ya, untuk melindungi siswa tersebut. Yang berikut tentang effective communication. Ya, kita tahu bahwa komunikasi juga merupakan bagian yang penting dari penggunaan teknologi. Oleh karena itu, siswa harus belajar menggunakan teknologi dengan tepat ya untuk berkomunikasi dengan audiens atau berkolaborasi dengan rekan-rekan secara lokal maupun global. Ini ada beberapa penelitian terkait itu, yang mana informasi ya juga ada informasi dalam format visual itu menjadi keterampilan yang penting bagi pelajar abad 21. Ya, berikutnya kita tentu bertanya tentang impact of student technology and readiness skill. Ya, siswa tidak hanya harus belajar untuk menggunakan teknologi, tetapi juga harus bisa menggunakan teknologi itu untuk belajar. Ya. Kemudian yang kedua, juga mempersiapkan siswa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Ya, ini mengasumsikan semua siswa harus melek teknologi. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut Aristotle, teknologi digital baru di lingkungan sekolah membuat kita harus menemukan penilaian baru dan juga harus bisa kita menganalisis isu-isu baru dalam penilaian. Ya, Institute of Electrical and Electronic Engineer menyimpulkan bahwa keterampilan literasi teknologi abad 21 harus jauh melampaui sekadar kompetensi teknologi. Rekomendasi mereka meliputi 5 domain, yakni kompetensi pengetahuan, proses, aplikasi, kemudian kompetensi pribadi dan sosial, kemudian juga kompetensi inovatif dan kreatif. Oke, berikut yang terakhir kita berbicara tentang teknik yang bisa kita gunakan untuk assessment teknologi readiness and skills. Ya, ini ada 11 teknik yang bisa digunakan. Ya, kita di pendidikan harusnya kita tahu. Ya. Baik, demikian presentasi saya tentang teknologi readiness. Terima kasih untuk perhatian.